Sadar dari bius. Kamar sepi. Perawat bilang, suami dan anak ibu sudah pulang. Katanya parkir di sini mahal. Hatiku hancur. Tiba-tiba, dokter tampan masuk dan genggam tanganku. Maya, kamu lupa sama aku. Ternyata dia adalah pria yang dulu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Bau obat-obatan yang menyengat seolah menjadi satu-satunya udara yang bisa dihirup di lorong rumah sakit itu. Lampu neon putih yang memanjang di langit-langit berkedip sesekali, menciptakan suasana yang semakin suram dan mencekam bagi siapa saja yang sedang bertaruh nyawa. Di salah satu bangku tunggu yang keras dan dingin, Maya duduk dengan tubuh yang gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering dan membiru menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian perut bawahnya. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisnya, membasahi kerudung instan yang ia pakai dengan terburu-buru tadi pagi. Di sebelahnya, Rian, suaminya, justru terlihat sibuk membolak-balik lembaran formulir persetujuan tindakan medis dengan wajah yang ditekuk masam. Tidak ada guratan kekhawatiran di wajah pria itu. Yang ada hanyalah kekesalan yang amat sangat. Suara kertas yang dibalik dengan kasar terdengar menyakitkan di telinga Maya. Gila! Mahal banget sih biaya operasinya. Gerutu Rian dengan suara yang cukup keras, tidak mempedulikan beberapa perawat yang melintas. Ia menunjuk angka total estimasi biaya di kertas itu dengan jarinya yang menegang. Mei, kamu yakin ini harus operasi sekarang? Nggak bisa minta obat jalan aja dulu? Ini kalau ditotal sama biaya kamar pemulihan, uang tabungan kita bisa ludes setengahnya. Tahu nggak? Maya meringis. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri dengan kuat untuk mengalihkan rasa sakit yang menikam-nikam. Mas, dokter bilang ini sudah pecah di dalam. Kalau nggak dioperasi sekarang, nyawaku taruhannya. Mas, sakit banget. Rintih Maya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Rian mendecih. Matanya melotot tajam ke arah istrinya yang sedang kesakitan. Ya makanya, kamu tuh kalau sakit jangan dirasa-rasa sampai parah begini. Coba kalau dari kemarin kamu minum jamu atau obat warung, nggak bakal sampai harus bedah segala. Kamu tuh emang hobi banget nyusahin suami. Uang itu rencananya mau aku pakai buat DP ganti mobil. Mei, mobil kita tuh udah tua. Malu sama teman-teman kantor. Hati Maya mencelos mendengar kalimat itu. Di ambang batas kesadarannya karena rasa sakit, ia harus mendengar kenyataan bahwa bagi suaminya, gengsi memiliki mobil baru jauh lebih penting daripada nyawa istrinya sendiri yang sedang di ujung tanduk. Air mata Maya menetes, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena luka batin yang menganga lebar. Tidak jauh dari mereka, Dito, anak laki-laki mereka yang berusia 14 tahun, duduk bersandar di dinding sambil mengangkat kakinya ke atas kursi. Remaja itu sama sekali tidak menoleh ke arah ibunya. Matanya terpaku pada layar ponsel pintar yang miring dalam mode lanskap. Jempolnya bergerak lincah menekan-nekan layar sambil mulutnya komat-kamit penuh emosi. Aduh, mati lagi. Ah, lagian sinyal di rumah sakit ini busuk banget sih. Seru Dito kesal. Ia membanting punggungnya ke sandaran kursi, lalu menatap ayahnya dengan wajah bosan. Pak, masih lama nggak sih? Dito lapar nih. Bosen banget nunggu di sini baunya nggak enak. Kapan boleh pulang? Maya menatap putranya dengan pandangan nanar. Dito adalah buah hatinya. Anak yang ia susui dan ia rawat dengan penuh kasih sayang. Namun, melihat Dito tumbuh menjadi remaja yang egois dan tak punya empati, hati Maya terasa perih. Didikan Rian yang selalu memanjakan Dito dengan materi dan mengajarkan bahwa uang adalah segalanya, telah mengubah Dito menjadi sosok yang asing bagi Maya. Sabar, Dito. Ini ibumu lagi drama, harus operasi segala. Jawab Rian kepada anaknya dengan nada yang seolah-olah Maya sedang melakukan kesalahan besar. Papa juga lapar. Nanti kalau urusan administrasi ribet ini selesai, kita cari makan. Ibu takut, Dit, bisik Maya, mencoba meraih tangan anaknya yang ada di dekatnya.
Ia berharap setidaknya ada satu sentuhan hangat yang menguatkannya sebelum masuk ke ruang operasi yang dingin itu. Namun, Dito justru menarik tangannya dengan cepat seolah-olah tangan ibunya adalah benda yang menjijikan. "Apa sih, Bu? Jangan lebay deh. Operasi doang kan?" Kata papa juga paling cuma sebentar. "Jangan pegang-pegang ah." Tangan ibu keringetan. "Nanti layar HP Dito kotor." Tangan Maya terkulai lemas kembali ke sisi tubuhnya. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada pisau bedah yang akan segera menyayat kulitnya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian meskipun ada suami dan anak di sampingnya. Tak lama kemudian, dua orang perawat datang membawa brankar dorong. Wajah mereka tampak serius dan sigap. "Ibu Maya? Mari Bu. Ruang operasi sudah siap. Dokter anestesi sudah menunggu," ucap salah satu perawat dengan nada lembut. Kontras sekali dengan nada bicara Rian dan Dito. Maya dibantu pindah ke atas brankar dengan susah payah. Setiap gerakan mengirimkan sinyal nyeri ke seluruh tubuhnya. Saat ia sudah berbaring, ia menatap Rian sekali lagi, berharap ada kata-kata manis atau doa yang terucap. "Mas, doain Maya ya," ucap Maya lirih. Rian hanya mengangguk sekilas sambil sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Iya. Udah sana masuk biar cepet kelar. Jangan lama-lama siumannya nanti. Biaya sewa ruang pemulihan itu dihitung per jam." Brankar mulai didorong menjauh. Roda-roda brankar berdecit di atas lantai keramik yang dingin. Maya menatap langit-langit lorong yang bergerak cepat. Air matanya mengalir turun melewati pelipis. Jatuh ke bantal tipis rumah sakit. Tepat sebelum pintu ganda ruang operasi tertutup, Maya masih bisa melihat Rian dari kejauhan. Ponsel Rian berdering. Wajah masam yang tadi ditunjukkan pada Maya tiba-tiba berubah drastis. Senyum lebar merekah di bibir Rian. Ia mengangkat telepon itu dengan antusias, lalu berjalan menjauh dari ruang tunggu menuju arah pintu keluar lobi, meninggalkan Dito yang masih asyik bermain game sendirian. "Halo sayang." "Iya, ini lagi di RS. Ribet banget sih Maya." Iya, aku usahain cepet." Samar-samar suara Rian terdengar sebelum akhirnya pintu otomatis ruang operasi tertutup rapat, memisahkan Maya dari dunia luar. Suara itu bukan suara untuk rekan kerja, bukan suara untuk kerabat. Itu adalah suara cinta yang dulu pernah Rian berikan padanya, namun kini Rian berikan untuk orang lain. Di dalam ruang persiapan operasi, suhu udara terasa membekukan tulang. Lampu operasi yang besar dan menyilaukan menyorot tepat di atas wajahnya. Perawat-perawat sibuk memasang berbagai alat ke tubuhnya. Bunyi monitor detak jantung mulai terdengar. Bip, bip, bip. Iramanya sedikit cepat menandakan kegelisahan hati Maya. "Ibu Maya, tarik napas dalam-dalam ya. Kita akan mulai memasukkan obat biusnya." Suara dokter anestesi terdengar dari balik masker. Maya menurut. Ia menarik napas panjang, menghirup gas yang dialirkan melalui masker oksigen. Pandangannya mulai kabur. Langit-langit ruangan seolah berputar. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, yang terbayang bukanlah wajah Tuhan yang ia mohonkan perlindungan, melainkan punggung Rian yang berjalan menjauh sambil tertawa di telepon, meninggalkan dirinya yang bertaruh nyawa. "Ya Tuhan, jika aku tidak bangun lagi, mungkin itu lebih baik." Batin Maya sebelum kegelapan total merenggut kesadarannya. Waktu seolah kehilangan maknanya. Entah berapa jam telah berlalu sejak Maya menutup matanya. Dunia perlahan-lahan kembali, dimulai dari rasa haus yang mencekik di tenggorokan. Rasanya seperti menelan pasir panas. Kelopak mata Maya terasa berat, seolah direkatkan dengan lem yang kuat. Ia mencoba mengerjap, sekali, dua kali, hingga akhirnya cahaya remang-remang menembus retina matanya. Suara dengung mesin pendingin ruangan dan bunyi monitor yang ritmis menjadi suara pertama yang menyambutnya. Maya menggerakkan jari-jarinya, terasa kaku dan dingin. Rasa nyeri di perut bekas operasi mulai terasa, meski masih samar tertutup sisa pengaruh obat bius. "Ibu! Ibu Maya?" Sebuah suara lembut memanggil. Maya menoleh perlahan ke sumber suara. Seorang perawat muda dengan seragam putih bersih berdiri di samping tempat tidurnya, sedang memeriksa tetesan infus. Wajah perawat itu terlihat baik, namun ada sorot mata yang aneh saat menatap Maya.
Sorot mata yang menyiratkan rasa iba, kasihan, dan kecanggungan. Haus! Bisik Maya serak. Perawat itu dengan sigap mengambil kapas yang dibasahi air, lalu mengusapkannya ke bibir Maya yang pecah-pecah. Sedikit dulu ya, Bu. Jangan langsung minum banyak. Nanti mual. Setelah rasa haus sedikit mereda, kesadaran Maya mulai pulih sepenuhnya. Ingatan tentang operasi, tentang sikap Rian, dan Dito kembali menyerbu pikirannya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan pemulihan itu. Ruangan itu besar, berisi beberapa tempat tidur yang disekat tirai, namun saat itu sedang sepi. Hening. Tidak ada siapa-siapa di sisi tempat tidurnya. Tidak ada Rian yang menggenggam tangannya. Tidak ada Dito yang menungguinya. Tidak ada satupun buket bunga atau setidaknya botol air mineral yang menandakan ada keluarga yang menunggui. Kursi penunggu di samping ranjangnya kosong melompong, dingin seperti hatinya. Maya mencoba berpikir positif. Mungkin Rian sedang di toilet. Mungkin Dito sedang makan di kantin karena tadi dia mengeluh lapar. Atau mungkin Rian sedang mengurus administrasi agar Maya bisa segera pindah ke kamar rawat inap. Suster! Panggil Maya pelan. Iya, Bu Maya? Ada yang sakit? Mau saya panggilkan dokter jaga? Tanya perawat itu ramah namun terlihat gelisah. Ia menghindari tatapan mata Maya, berpura-pura sibuk merapikan selimut. Suami saya mana ya, Sus? Anak saya juga. Apa mereka di luar? Tolong panggilkan, bilang saya sudah sadar. Pinta Maya penuh harap. Ia butuh melihat wajah keluarganya untuk meyakinkan dirinya bahwa ia masih berharga, bahwa mereka masih peduli setidaknya sedikit saja setelah ia lolos dari maut. Perawat itu terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya, tampak ragu dan berat hati untuk menyampaikan sesuatu. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkannya tangannya di atas punggung tangan Maya dengan lembut. Maaf, Ibu Maya. Suara perawat itu pelan, seolah takut melukai hati pasiennya. Suami dan anak ibu mereka tidak ada di sini. Jantung Maya berdegup kencang. Maksud suster? Mereka pulang sebentar ambil baju? Atau cari makan? Perawat itu menggeleng pelan. Wajahnya semakin menyiratkan rasa kasihan yang mendalam. Tadi, setelah ibu masuk ruang operasi dan operasinya berjalan sekitar setengah jam, suami ibu menitipkan pesan pada resepsionis depan. Pesan itu diteruskan ke saya untuk disampaikan ke ibu kalau ibu sudah sadar. Pesan apa? Tenggorokan Maya tercekat. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya. Suami ibu bilang mereka pulang dulu ke rumah. Perawat itu menjeda kalimatnya, seolah tak tega melanjutkan. Alasannya, Pak Rian bilang biaya parkir di rumah sakit ini hitungannya per jam dan sangat mahal. Jadi, daripada boros bayar parkir cuma buat nunggu, lebih baik mereka nunggu di rumah saja biar hemat. Nanti kalau ibu sudah boleh pulang atau ada apa-apa, pihak rumah sakit disuruh telepon. Hening. Dunia Maya seakan runtuh seketika. Hantaman rasa sakit yang ia rasakan saat ini jauh lebih hebat daripada saat pisau bedah menyayat kulit perutnya. Pulang? Karena parkir mahal? Maya ternganga tak percaya. Air mata yang hangat langsung membanjiri sudut matanya, mengalir deras membasahi bantal. Ia baru saja bertaruh nyawa. Ia baru saja dibedah. Ia sendirian di ruangan dingin ini, ketakutan, kesakitan. Dan suaminya, pria yang berjanji sehidup semati dengannya, memilih pulang hanya karena enggan membayar uang parkir? Berapa harga parkir per jam? Rp5.000? Rp10.000? Jadi, suara Maya bergetar hebat, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Jadi harga diri saya, nyawa saya bagi suami saya, lebih murah daripada tiket parkir. Perawat itu tampak serba salah. Ia mengelus lengan Maya. Yang sabar ya, Bu. Mungkin Bapak sedang ada keperluan mendesak lain di rumah. Ibu fokus pemulihan saja dulu ya. Jangan banyak pikiran, nanti tensi darahnya naik. Maya menggeleng lemah dalam tangisnya. Ia tahu Rian. Ia tahu suaminya pelit. Tapi ia tidak menyangka Rian akan sekejam ini. Meninggalkan istri yang baru saja dioperasi sendirian tanpa ada yang menjaga. Hanya dengan alasan uang receh.
Padahal Maya tahu, Rian tidak semiskin itu. Gaji Rian cukup besar. Tabungan mereka ada. Meskipun Rian yang memegang kendali penuh atas semua akses keuangan. Anak saya. Dito, dia juga ikut pulang. Tanya Maya di sela isaknya. Iya, Bu. Tadi pergi bersama bapaknya. Jawab perawat itu jujur. Maya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Rasa hampa yang luar biasa menyelimuti dirinya. Selama 12 jam terakhir, ia menahan sakit demi keluarganya. Selama bertahun-tahun, ia mengabdi, memasak, mencuci, melayani Rian dan membesarkan Dito dengan penuh cinta. Ia tidak pernah menuntut perhiasan mewah, tidak pernah meminta liburan ke luar negeri. Ia hanya meminta kehadiran mereka di saat ia lemah. Dan itu pun tidak ia dapatkan. Di ruang pemulihan yang luas itu, tangis Maya terdengar begitu menyayat hati meski tanpa suara. Ia menangis dalam diam, tubuhnya terguncang-guncang kecil. Ia merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja setelah tidak lagi berguna. Ia merasa tidak berharga. Perawat itu, yang tidak tega melihat pemandangan di depannya, mengambil tisu dan menyeka air mata Maya. Bu, sudah ya. Ibu harus kuat. Kalau ibu sedih terus, nanti penyembuhan lukanya lama. Ibu mau minum lagi. Maya menggeleng. Ia tidak butuh air. Ia butuh suaminya. Ia butuh anaknya. Ia butuh bukti bahwa ia dicintai. Tapi kenyataan menamparnya dengan keras. Ia tidak dicintai. Ibu istirahat dulu ya. Nanti kalau sudah stabil, dokter akan visit untuk cek kondisi ibu sebelum dipindah ke kamar rawat inap. Kebetulan dokter yang menangani ibu pasca operasi ini adalah dokter spesialis sekaligus direktur baru di sini. Beliau sangat perhatian pada pasien. Hibur perawat itu mencoba mengalihkan perhatian. Maya tidak peduli siapa dokternya. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya melayang pada kejadian di lobi tadi. Senyum Rian saat menerima telepon. Siapa yang menelepon? Kenapa Rian begitu bahagia saat Maya sedang kesakitan? Dan alasan, parkir mahal, itu benarkah hanya karena parkir? Atau itu hanya alasan Rian untuk pergi dari situasi yang menurutnya membosankan? Ya Tuhan, kuatkan aku. Batin Maya. Waktu berlalu lambat. Maya terus melamun dalam kesedihan. Matanya bengkak. Hidungnya merah. Wajah cantiknya tertutup kabut duka yang pekat. Tiba-tiba, pintu otomatis ruang pemulihan terbuka dengan suara mendesing halus. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Bukan langkah perawat yang ringan, melainkan langkah sepatu pantofel pria yang mantap dan berwibawa. Perawat yang tadi menemani Maya segera berdiri tegak dan memberi salam hormat. Selamat sore, Dr. Adrian. Sore. Sus. Bagaimana kondisi pasien pasca operasi laparotomi Cito tadi? Tanya suara pria itu. Suaranya berat, tenang, dan terdengar sangat maskulin. Ada getaran wibawa yang kuat dalam nada bicaranya. Kondisi stabil, Dok. Tanda vital normal. Tapi pasien terlihat sangat emosional dan sedih sejak siuman. Lapor perawat itu dengan suara pelan, setengah berbisik agar tidak terdengar oleh Maya, meski Maya masih bisa mendengarnya samar-samar. Kenapa? Keluarganya mana? Tanya dokter itu lagi. Kali ini nadanya terdengar heran. Keluarganya pulang. Dok. Alasannya alasan biaya parkir. Jawab perawat itu ragu-ragu. Hening sejenak. Maya tidak berani menoleh. Ia terlalu malu. Ia malu keadaannya yang menyedihkan ini diketahui oleh orang asing, apalagi oleh seorang dokter direktur rumah sakit. Ia merasa seperti istri yang tidak diinginkan, istri yang dicampakkan. Langkah kaki itu mendekat ke sisi ranjang Maya. Aroma parfum maskulin yang elegan dan menenangkan tercium, menggantikan bau obat-obatan yang menyengat. Berbeda dengan bau rokok dan keringat apek yang biasa melekat pada Rian, wangi ini terasa bersih dan mahal. Halo, selamat sore Ibu. Sapa dokter itu dengan ramah. Maya perlahan menoleh, masih dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Melalui pandangannya yang buram oleh air mata, ia melihat sosok pria tinggi tegap berbalut jas putih dokter yang pas di tubuhnya. Di balik jas putih itu, kemeja biru tua yang rapi terlihat menyembul. Wajah pria itu bersih,
Rahangnya tegas, dengan tatanan rambut yang rapi. Matanya tajam namun memancarkan kehangatan. Dokter itu mengambil papan status medis yang tergantung di ujung tempat tidur, membacanya sekilas, lalu matanya terbelalak saat membaca nama lengkap pasien. Maya? Gumam dokter itu pelan. Ia meletakkan papan status itu dengan cepat dan mendekatkan wajahnya untuk melihat Maya lebih jelas. Maya mengernyit bingung. Kenapa dokter ini memanggil namanya dengan nada akrab? Bukan, Ibu Maya, tapi hanya Maya. Seolah mereka sudah saling kenal. Tangan dokter itu terulur, bukan untuk memeriksa denyut nadi, melainkan untuk menggenggam tangan Maya yang dingin. Genggaman itu hangat, erat, dan penuh perasaan. Sangat kontras dengan perlakuan Rian yang kasar dan dingin. Maya, astaga, ini benar kamu? Suara dokter itu terdengar bergetar. Ada nada keterkejutan sekaligus kelegaan di sana. Maya mengerjap, mencoba memfokuskan pandangannya pada wajah dokter itu. Wajah itu, garis rahang itu, mata itu. Rasanya familiar. Seperti kepingan puzzle masa lalu yang sudah lama hilang. Dokter siapa? Tanya Maya lirih, suaranya parau. Dokter itu tersenyum tipis. Senyum yang tulus. Ia sedikit menunduk agar wajahnya sejajar dengan Maya. Maya, coba lihat aku baik-baik. Kamu masih ingat aku? Aku Adrian. Adrian? Ulang Maya bingung. Iya, Adrian. Anak laki-laki berkacamata tebal. Anak beasiswa miskin yang dulu di SMA sering dibully sama geng anak orang kaya. Anak yang sering kamu kasih bekal makan siang karena nggak punya uang jajan. Anak yang selalu kamu bela waktu mereka mau ngebuang tasku ke tempat sampah. Mata Maya membulat sempurna. Ingatannya melayang ke masa 15 tahun yang lalu. Sosok Adrian yang kurus, dekil, dan selalu menunduk takut, kini telah berubah menjadi sosok pria gagah, tampan, dan penuh percaya diri di hadapannya. Adrian, si kutu buku? Bisik Maya tak percaya. Adrian tertawa kecil, tawa yang renyah. Iya, si kutu buku yang cengeng itu. Sekarang aku yang punya rumah sakit ini. Mei. Aku dokter spesialis bedah yang menangani kamu, sekaligus direktur di sini. Maya ternganga. Takdir macam apa ini? Di saat suaminya sendiri membuangnya demi uang parkir, Tuhan justru mengirimkan teman masa lalu yang dulu ia tolong, kini hadir sebagai sosok yang sangat sukses dan berkuasa. Adrian menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan, ada rasa hormat. Namun seketika tatapannya berubah menjadi sendu saat melihat air mata yang masih membasahi pipi Maya. Kenapa kamu nangis, Mei? Mana suamimu? Kenapa kamu sendirian di sini? Tanya Adrian. Suaranya berubah tegas dan protektif. Ia menoleh ke arah perawat, seolah meminta konfirmasi ulang tentang apa yang ia dengar tadi. Maya menunduk, malu mengakui kenyataan pahit hidupnya pada Adrian yang kini terlihat begitu sempurna. Dia pulang. Yan. Katanya parkir mahal. Rahang Adrian mengeras. Tangannya semakin erat menggenggam jari-jari Maya, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Hanya karena parkir? Tanyanya dengan nada tidak percaya dan menahan amarah. Maya mengangguk lemah. Air matanya kembali tumpah. Adrian menarik napas panjang, menahan emosinya agar tidak meledak di ruang pemulihan. Ia menatap Maya lekat-lekat. Jangan menangis. Maya, air matamu terlalu berharga buat laki-laki yang gak tahu cara menghargai berlian. Adrian lalu menegakkan tubuhnya, menatap perawat dengan sorot mata tajam penuh perintah. Sus, siapkan kamar VVIP sekarang juga. Pindahkan Ibu Maya ke sana. Berikan pelayanan terbaik, first class. Semua biaya, masukkan ke tagihan pribadi saya. Dia tamu kehormatan saya. Baik, dok. Jawab perawat itu dengan sigap. Matanya berbinar kagum melihat sikap pimpinannya. Adrian kembali menatap Maya lembut. Kamu tenang saja, Mei. Mulai detik ini, kamu nggak sendirian lagi. Aku yang akan pastikan kamu sembuh dan mendapatkan perlakuan yang layak. Kamu aman sama aku. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, Maya merasakan secercah kehangatan menyusup ke dalam hatinya yang beku.
Di tengah kehancuran rumah tangganya, sang penyelamat dari masa lalu telah datang. Suasana di ruang pemulihan yang tadinya hening dan mencekam mendadak berubah sibuk. Instruksi Adrian yang tegas namun tenang seolah menjadi titah raja yang harus segera dilaksanakan. Beberapa perawat bergegas menyiapkan berangkar khusus transfer pasien, sementara yang lain sibuk menelepon bagian administrasi untuk memastikan kamar VVIP, kamar terbaik di rumah sakit itu, segera disiapkan. Maya masih terbaring lemas. Matanya menatap Adrian dengan pandangan yang berkabut. Antara rasa sakit pasca operasi, pengaruh sisa obat bius, dan kejutan yang luar biasa melihat teman masa kecilnya kini berdiri sebagai sosok yang begitu berkuasa, Maya merasa seperti sedang bermimpi. Adrian. Panggil Maya lagi. Suaranya nyaris tak terdengar di antara kesibukan para perawat. Ini nggak perlu. Kamar biasa saja. Suamiku. Mas Rian pasti marah kalau tahu biayanya. Adrian yang sedang memeriksa monitor tanda vital Maya menoleh. Tatapannya melembut seketika. Ia menarik kursi bulat di dekat ranjang, duduk di sana, dan kembali mencondongkan tubuhnya agar Maya bisa mendengar suaranya dengan jelas tanpa harus berteriak. SSTT, jangan pikirkan biaya, kata Adrian lembut. Tangannya menepuk pelan punggung tangan Maya yang terbebas dari infus. Kamu dengar aku tadi, kan? Kamu tamu kehormatan aku. Di rumah sakit ini, akulah yang membuat aturan. Masalah Rian, biar itu jadi urusanku nanti. Yang penting sekarang kamu nyaman. Kamu baru saja melewati operasi besar. Mei, kamu butuh istirahat yang tenang, bukan di bangsal yang berisik atau ruang pemulihan yang dingin ini. Maya ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia tidak pantas menerima kebaikan ini, tapi tenaganya sudah habis terkuras oleh tangisan tadi. Ia hanya bisa pasrah saat para perawat mulai memindahkan tubuhnya dengan sangat hati-hati ke berangkar transfer yang lebih empuk. Hati-hati, angkat pelan-pelan. Jaga selang infusnya. Perintah Adrian mengawasi setiap inci pergerakan perawat terhadap Maya. Perjalanan dari ruang pemulihan menuju lantai teratas, lantai khusus VVIP, terasa sangat berbeda. Jika tadi saat masuk ruang operasi Maya merasa seperti sapi yang digiring ke pejagalan, kini ia diperlakukan Mbak Ratu. Adrian berjalan di samping berangkar, tidak melepaskan pandangannya dari wajah Maya, memastikan wanita itu baik-baik saja sepanjang perjalanan di lift. Kamu berubah banyak, Adrian. Bisik Maya saat mereka berada di dalam lift khusus. Dulu kamu kurus, kacamata tebal sekarang. Adrian tersenyum simpul, menyentuh jas putihnya. Waktu mengubah segalanya. Mei, hidup itu roda yang berputar. Dulu aku di bawah, diinjak-injak, dibuli karena miskin. Kamu satu-satunya yang ulurkan tangan. Kamu yang kasih separuh bekalmu waktu aku kelaparan. Kamu yang marahin mereka waktu kacamataku dipatahkan. Adrian menarik napas panjang. Matanya menerawang sejenak ke masa lalu. Aku nggak pernah lupa rasa roti isi coklat yang kamu kasih waktu itu. Itu roti paling enak yang pernah aku makan seumur hidupku. Dan sekarang, saat aku bisa beli ribuan toko roti, rasanya nggak ada yang bisa ngalahin ketulusan kamu waktu itu. Jadi, tolong izinkan aku membalasnya sekarang. Anggap saja ini hutang budi seorang anak beasiswa kepada malaikat pelindungnya. Pintu lift berdenting terbuka. Udara di lantai VVIP terasa berbeda. Lebih sejuk, harum aromaterapi lavender yang menenangkan, dan lantainya beralaskan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Tidak ada bau obat yang menyengat di sini. Mereka memasuki kamar nomor 801. Maya terbelalak melihat interiornya. Ini bukan kamar rumah sakit. Ini lebih mirip kamar hotel bintang 5. Ada sofa kulit yang besar untuk penunggu, televisi layar datar berukuran raksasa, kulkas mini, lemari pakaian kayu jati, dan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Gordennya tebal dan mewah, menjuntai indah. Ini terlalu mewah. Gumam Maya lirih saat dipindahkan ke ranjang pasien yang jauh lebih empuk dan canggih. Ranjang itu bisa diatur posisinya hanya dengan tombol remote. Hanya yang terbaik buat kamu, jawab Adrian singkat. Setelah perawat selesai memasang ulang infus dan memastikan posisi Maya nyaman, Adrian memberi isyarat agar mereka keluar,
meninggalkan dirinya dan Maya berdua di ruangan itu. Adrian berjalan menuju jendela, membuka sedikit gorden agar cahaya sore yang keemasan masuk menghangatkan ruangan. Lalu ia berbalik. Wajahnya kini terlihat lebih serius. "Mei," panggil Adrian. "Ya." "Jujur sama aku." Adrian mendekat, berdiri di ujung ranjang dengan tangan dimasukkan ke saku jasnya. "Apa kamu bahagia?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam dada Maya dengan telak. "Bahagia?" Kata itu sudah lama hilang dari kamusnya. Maya menunduk, memainkan ujung selimut tebal yang menutupinya. "Aku punya suami, punya anak, harusnya aku bahagia, kan?" Jawab Maya diplomatis, namun nada suaranya terdengar ragu. "Itu jawaban normatif," potong Adrian tajam namun tidak kasar. "Aku dokter, Mei. Aku bisa baca bahasa tubuh orang yang sakit, bukan cuma fisiknya, tapi juga batinnya. Matamu itu, mata orang yang lelah. Lelah memendam sesuatu sendirian." Adrian menghela napas, lalu melanjutkan dengan nada prihatin. "Tadi perawat bilang, suamimu pulang karena alasan parkir mahal. Demi Tuhan, Mei, aku laki-laki. Sebodoh-bodohnya laki-laki. Kalau istrinya sedang bertaruh nyawa di meja operasi, dia nggak akan peduli soal uang parkir. Dia akan tidur di lantai depan ruang operasi kalau perlu." Apa yang sebenarnya terjadi? Pertahanan Maya runtuh. Dinding tegar yang ia bangun selama bertahun-tahun di depan teman-teman arisan dan tetangga, hancur di depan teman masa lalunya ini. Air mata kembali meleleh. "Mas Rian, dia berubah. Yan," isak Maya pelan. "Sejak karirnya naik sedikit, sejak dia merasa punya uang, dia jadi perhitungan sama aku. Tapi dia royal sama orang lain. Dito, anakku, dia lebih dengar ayahnya karena Rian selalu kasih uang jajan banyak, kasih gadget terbaru. Aku cuma ibu yang bawel, yang suruh belajar, yang suruh hemat. Di mata mereka, aku cuma pembantu gratisan." Maya menutup wajahnya, malu mengakui aib rumah tangganya. "Aku bertahan demi Dito, Yan. Aku nggak mau Dito broken home. Tapi hari ini, sakit banget rasanya. Ditinggalin pas lagi operasi cuma gara-gara parkir." Adrian mengepalkan tangannya kuat-kuat di dalam saku. Rahangnya mengeras menahan amarah. Sebagai pria yang dulu pernah tidak punya apa-apa, ia paling benci melihat orang yang menyia-nyiakan ketulusan. Rian memiliki berlian di tangannya, tapi memperlakukannya seperti kerikil jalanan. "Kamu wanita kuat, Maya. Terlalu kuat sampai kamu lupa kalau kamu juga berhak bahagia," ucap Adrian dengan suara rendah. "Tapi tenang saja. Sekarang kamu di sini. Fokus sembuh. Jangan pikirkan Rian. Jangan pikirkan Dito dulu. Biar mereka rasakan bagaimana rasanya rumah tanpa ada kamu. Tapi Mas Rian pasti bakal marah besar kalau tahu aku di kamar ini. Dia pasti mikir tagihannya bakal mencekik." Kekhawatiran Maya masih membayangi. Adrian tersenyum miring, senyum yang mengandung arti tersembunyi. "Biar dia marah. Aku justru mau lihat seberapa besar nyalinya di hadapanku nanti. Kamu istirahat ya. Aku ada rapat sebentar. Nanti malam aku cek lagi." Adrian membetulkan letak selimut Maya, lalu berbalik melangkah keluar kamar. Namun di ambang pintu, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. "Mei, satu hal yang harus kamu tahu," ucap Adrian. "Kamu nggak pernah sendirian. Dulu kamu bela aku, sekarang giliran aku yang bela kamu. Tidurlah." Pintu tertutup perlahan. Maya kembali sendirian, tapi kali ini rasanya berbeda. Ia tidak merasa kesepian. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Rasa aman yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan dari suaminya sendiri. Di balik jendela kaca besar, matahari mulai terbenam, menyisakan semburat oranye yang indah, seolah menjanjikan bahwa setelah gelap malam, akan ada fajar baru yang lebih cerah. Malam telah larut. Jarum jam di dinding kamar VVIP itu menunjukkan pukul 9 malam. Maya sudah merasa sedikit lebih segar setelah tidur beberapa jam dan makan bubur hangat yang disediakan rumah sakit. Bubur yang rasanya jauh lebih enak dari masakan yang biasa ia makan, lengkap dengan suiran ayam dan kaldu asli. Namun, hatinya masih gelisah.
Ia sudah mencoba menghubungi ponsel Rian 3 kali, tapi tidak diangkat. Pesan WhatsApp yang ia kirimkan hanya bertanda centang 2 abu-abu. Padahal foto profil Rian terlihat online beberapa menit yang lalu. Dito pun sama saja, teleponnya tidak aktif. Mungkin sedang asyik bermain game online. Apa mereka benar-benar nggak peduli aku masih hidup atau mati? Gumam Maya pada kesunyian kamar. Pintu kamar diketuk pelan. Adrian masuk. Kali ini ia tidak memakai jas dokternya lagi. Ia mengenakan kemeja kasual lengan panjang yang digulung sebatas siku. Terlihat lebih santai namun tetap berwibawa. Di tangannya, ia membawa sebuah tablet hitam. Wajah Adrian tidak secerah tadi sore. Ada gurat ketegangan di dahinya, dan sorot matanya menyiratkan keraguan yang mendalam. Ia berjalan mendekat dan duduk di sofa samping ranjang Maya. Belum tidur? Tanya Adrian basa-basi, meski nadanya terdengar berat. Nggak bisa tidur. Yan, aku kepikiran Rian dan Dito. Mereka belum ada kabar. Aku takut mereka kenapa-napa di jalan pulang tadi. Jawab Maya dengan wajah cemas. Naluri seorang istri dan ibu yang tetap khawatir meski telah disakiti. Adrian menghela napas panjang. Ia menatap Maya lekat-lekat, seolah menimbang-nimbang keputusan besar di kepalanya. Ia meletakkan tablet itu di pangkuannya dengan layar menghadap ke bawah. Maya, suara Adrian terdengar serius. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan ke kamu. Tapi, aku minta kamu janji satu hal. Janji apa? Maya menatap bingung. Janji kalau kamu akan tetap kuat. Janji kalau kamu gak akan membiarkan hal ini bikin kondisi fisik kamu drop. Kamu baru operasi. Jahitanmu belum kering. Jantung Maya berdegup kencang. Firasat buruknya semakin kuat. Ada apa, Yan? Apa terjadi sesuatu sama Mas Rian? Kecelakaan. Adrian menggeleng pelan. Bukan kecelakaan. Justru kalau kecelakaan, mungkin rasa sakitnya nggak akan seburuk ini buat kamu. Adrian mengangkat tabletnya, menyalakan layarnya. Tadi sore, setelah aku dengar alasan, parkir mahal, itu, aku merasa ada yang ganjil. Rumah sakit ini memang menerapkan tarif parkir progresif, tapi nggak semahal itu sampai harus memulangkan keluarga pasien darurat. Jadi, aku minta kepala keamanan untuk cek rekaman CCTV di area lobi dan parkiran pada jam saat kamu masuk ruang operasi. Tangan Maya gemetar saat menerima tablet yang disodorkan Adrian. Di layar itu, terlihat rekaman video hitam putih khas CCTV, namun gambarnya cukup tajam dan jelas. Tertera keterangan waktu, pukul 16.15 WIB, tepat saat Maya sedang berjuang melawan pengaruh bius di meja operasi. Tekan play, Mei. Suruh Adrian pelan. Maya menekan tombol segitiga di layar. Video mulai berputar. Terlihat Rian keluar dari pintu lobi rumah sakit dengan langkah ringan. Ia tidak terlihat sedih atau cemas. Di tangannya ada ponsel yang menempel di telinga. Ia tertawa. Ya, Rian tertawa lebar sambil berjalan menuju parkiran mobil. Di belakangnya, Dito berjalan sambil tetap menatap layar ponsel, menyeret kakinya malas-malasan. Mereka sampai di mobil keluarga mereka, sebuah MPV tua berwarna silver. Tapi mereka tidak langsung masuk. Rian berdiri di samping mobil, seolah menunggu seseorang. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan merah menyala berhenti tepat di depan mobil Rian. Pintu mobil itu terbuka. Keluarlah seorang wanita muda dengan pakaian modis yang agak terbuka. Rambutnya panjang bergelombang dicat pirang kecoklatan. Jantung Maya seolah berhenti berdetak. Itu Siska, teman kantor Rian yang sering Rian ceritakan sebagai anak magang yang manja tapi rajin. Rian selalu bilang tidak ada apa-apa, tapi naluri istri Maya selalu curiga. Di layar, Rian langsung merentangkan tangannya. Siska berlari kecil dan memeluk Rian dengan manja di tengah parkiran rumah sakit. Rian membalas pelukan itu, mencium puncak kepala Siska. Ya Tuhan! Desis Maya. Tangannya menutup mulut menahan jeritan. Tapi yang lebih menyakitkan terjadi setelahnya. Dito, anak kandung Maya, mendekat ke arah mereka. Bukannya marah melihat ayahnya memeluk wanita lain saat ibunya dioperasi. Dito justru melakukan high five, tos, dengan Siska.
Siska terlihat memberikan sesuatu pada Dito, sepertinya beberapa lembar uang berwarna merah. Dito menerimanya dengan senang, lalu segera masuk ke kursi belakang mobil Rian. Rian kemudian membukakan pintu depan untuk Siska, mempersilakan wanita itu duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik Maya. Ratu, di mobil itu. Rian masuk ke kursi pengemudi, dan mobil itu pun melaju keluar dari area parkir. Video berhenti. Adrian mengambil kembali tablet itu dari tangan Maya yang kini terasa dingin sedingin es. Aku minta tim IT melacak plat nomor mobil merah itu, kata Adrian pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar agar tidak memprovokasi emosi Maya yang sedang meledak. Itu mobil atas nama Siska. Dan berdasarkan postingan media sosial yang baru diunggah 2 jam lalu. Adrian menggeser layar tablet, menunjukkan sebuah foto Instagram. Akun bernama Siska_Sweet mengunggah foto makanan mewah di sebuah restoran steak di dalam mall. Di latar belakang foto yang sedikit blur, terlihat tangan seorang pria dengan jam tangan yang sangat Maya kenal. Jam tangan hadiah ulang tahun dari Maya untuk Rian tahun lalu. Captionnya tertulis, "Makan malam manja bareng kesayangan dan jagoan kecil. Thank you for the treat. Love. Dinner date happy." Dunia Maya runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Tapi kali ini, bukan sekadar runtuh, melainkan hancur lebur menjadi debu. Ternyata, alasan, parkir mahal, itu bohong besar. Rian bukan pulang untuk berhemat. Rian, pulang, karena ingin menjemput selingkuhannya. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya obat dan kamar Maya, kini sedang digunakan untuk membelikan steak mahal bagi wanita lain. Dan Dito, anak yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa, kini sedang duduk makan enak bersama wanita yang menghancurkan rumah tangga ibunya, disuap dengan beberapa lembar uang ratusan ribu. Mereka jahat sekali, Yan. Suara Maya bukan lagi tangisan, melainkan rintihan kepedihan yang amat dalam. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Dadanya sesak, seolah jahitan operasinya robek kembali. Adrian meletakkan tablet di meja, lalu duduk di tepi ranjang dan merengkuh bahu Maya, membiarkan wanita itu menangis di dadanya. Kali ini Adrian tidak berkata apa-apa. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghibur pengkhianatan sekejam ini. Mereka bersenang-senang pakai uang tabungan operasi aku. Isak Maya disela tangisnya. Aku di sini kesakitan, mereka makan enak. Dito. Kenapa Dito tega sama ibunya sendiri? Adrian mengelus punggung Maya dengan lembut, memberikan sandaran yang kokoh. Keluarkan semuanya. Mei, menangislah malam ini sepuasmu. Habiskan air matamu untuk mereka malam ini saja. Tapi ingat, besok saat matahari terbit, Maya yang cengeng harus sudah hilang. Adrian melepaskan pelukannya perlahan, menatap mata Maya yang merah dan bengkak dengan tatapan tajam membara. Besok pagi, aku sudah suruh stafku menelepon Rian. Aku bilang kondisi kamu kritis dan butuh persetujuan keluarga untuk tindakan lanjutan. Tentu saja itu bohong, cuma pancingan biar dia datang, ujar Adrian dengan nada dingin yang berbahaya. Dia pasti akan datang karena takut disalahkan kalau kamu mati. Dan saat dia datang besok, Adrian menghapus air mata di pipi Maya dengan ibu jarinya. Kita akan kasih dia pelajaran yang gak akan pernah dia lupa seumur hidupnya. Kamu siap? Maya terdiam sejenak. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan menjadi kemarahan. Dari keputusasaan menjadi dendam yang dingin. Ia menatap wajah Adrian, melihat dukungan tulus di sana. Maya mengangguk perlahan. Aku siap, ucap Maya. Suaranya masih bergetar namun ada nada ketegasan baru di sana. Aku nggak mau jadi wanita bodoh lagi. Bagus. Adrian tersenyum puas. Sekarang istirahatlah. Simpan tenagamu untuk pertunjukan besok pagi. Malam itu, di kamar VIP yang mewah, Maya tertidur bukan dengan mimpi indah, tapi dengan rencana pembalasan. Rian telah membangunkan sisi lain dari Maya yang selama ini tertidur. Dan dengan bantuan Adrian, sang malaikat pelindung, Maya siap merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar VIP nomor 801,
menyinari wajah Maya yang tampak jauh lebih segar dari hari sebelumnya. Bukan hanya karena efek obat-obatan mahal yang diberikan rumah sakit, tetapi juga karena tekad yang membara di dalam dadanya. Pagi ini, Maya sudah dibantu perawat untuk membersihkan diri, mengganti baju pasien dengan yang bersih, dan wajahnya dipoles bedak tipis agar tidak terlihat seperti mayat hidup. Ia duduk bersandar di ranjang, menatap pintu dengan jantung berdebar namun tatapan mata yang tajam. Di sudut ruangan, Adrian duduk santai di sofa kulit sambil membaca koran pagi dan menyesap kopi hitam. Ia mengenakan jas formal berwarna abu-abu gelap yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. "Ingat skenarionya, Mei?" tanya Adrian tanpa mengalihkan pandangan dari koran. "Ingat." "Aku diam, kamu yang bicara," jawab Maya singkat. Tangannya meremas selimut, menyalurkan kegugupannya. Tepat pukul 9 pagi, suara keributan terdengar dari lorong luar. Suara langkah kaki yang terburu-buru disertai omelan keras yang semakin mendekat. "Kamar 801. Sus, kamu nggak salah kamar? Istri saya itu pakai BPJS kelas 3 atau paling banter kelas 2. Ngapain dia masuk VVIP? Siapa yang tanggung jawab bayarnya nanti?" Suara Rian. Maya mengenali nada tinggi yang selalu suaminya gunakan saat panik memikirkan uang. Pintu kamar VVIP itu didorong kasar dari luar. Rian muncul dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam karena amarah dan panik. Di belakangnya, mengekor Siska yang mengenakan gaun floral selutut dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala, tampak salah kostum untuk menjenguk orang sakit kritis. Dito berjalan paling belakang dengan wajah mengantuk sambil menenteng paper bag bertuliskan logo toko mainan mahal. Rian terbelalak saat melihat interior kamar itu. Matanya memindai kemewahan di sekelilingnya. Sofa kulit, TV raksasa, kulkas 2 pintu, hingga pemandangan kota dari jendela besar. Bukannya bersyukur melihat istrinya sadar dan terlihat membaik, wajah Rian justru semakin pucat pasi seolah melihat hantu penagih hutang. "Maya! Kamu gila ya?" bentak Rian tanpa basa-basi, mengabaikan fakta bahwa ada orang lain, Adrian, yang duduk di sofa yang tertutup koran. Rian langsung merangsek ke sisi ranjang. "Siapa yang suruh kamu pindah ke sini? Hah? Kamu tahu nggak semalam sewa kamar ini berapa? 5 juta? 7 juta? Kamu mau jual ginjal buat bayarnya? Kita nggak punya uang. Mei, otak kamu di mana?" Rian menunjuk-nunjuk wajah Maya dengan telunjuknya yang gemetar. Maya menatap suaminya dengan dingin. Hatinya yang dulu selalu mencelos takut setiap kali Rian marah, kini terasa beku. "Mas, aku baru sadar dari masa kritis. Kamu nggak tanya kabar aku dulu?" tanya Maya datar. "Halah, nggak usah drama. Orang rumah sakit nelpon katanya kamu kritis. Butuh persetujuan segera. Aku lari-lari ke sini kirain kamu mau mati. Ternyata malah enak-enakan di kamar hotel bintang 5 begini." Sergah Rian kasar. Siska yang berdiri di belakang Rian maju selangkah, memasang wajah manis yang dibuat-buat. Ia menyentuh lengan Rian seolah menenangkan. "Sabar, Mas Rian, mungkin Mbak Maya sok pasca operasi jadi minta yang nyaman. Kasihan lo, Mas." Mata Maya beralih ke Siska. Wanita itu tersenyum. Senyum penuh kemenangan. "Oh, ini siapa Mas? Kok dibawa ke sini?" tanya Maya pura-pura tidak tahu, padahal dadanya bergemuruh menahan mual mengingat video di tablet Adrian semalam. Rian tampak sedikit gagap, tapi cepat menguasai diri. Ini Siska. Sepupu jauh aku yang baru datang dari luar kota. Dia mau jenguk kamu. Tuh lihat, orang lain aja peduli sama kamu. Masa kamu malah nyusahin suami dengan masuk kamar VVIP? Sepupu. Maya tersenyum miring. Sepupu kok panggilnya? Sayang, di parkiran. Rian dan Siska tersentak kaget. Wajah Rian menegang. Ngaco kamu. Masih kena obat bius ya? Sebelum Rian sempat memaki lagi, suara batuk yang berwibawa terdengar dari arah sofa. Ehem. Rian, Siska, dan Dito serentak menoleh ke sudut ruangan. Adrian melipat korannya perlahan, lalu berdiri tegak.
Tinggi badannya yang menjulang membuat Rian harus mendongak sedikit. Aura dominasi Adrian seketika memenuhi ruangan, membuat nyali Rian sedikit menciut meski ia belum tahu siapa pria ini. "Siapa kamu?" tanya Rian ketus. Matanya menyipit curiga. "Oh, selingkuhan kamu ya, Mei? Pantas berani masuk kamar mahal. Ternyata ada sugar daddy-nya?" Tuduh Rian sembarangan, mencoba membalikkan keadaan. Adrian tertawa kecil. Tawa yang dingin dan meremehkan. Ia berjalan santai mendekati ranjang, berdiri di samping Maya seolah menjadi tameng pelindung. "Perkenalkan," Adrian mengulurkan tangan, namun Rian tidak menyambutnya. Adrian menarik tangannya kembali dan memasukkannya ke saku celana. "Saya Dr. Adrian Pradana, SPB. Saya dokter bedah yang menyelamatkan nyawa istri Bapak kemarin sore saat Bapak sibuk menghemat biaya parkir." Wajah Rian memerah karena malu sekaligus marah mendengar sindiran itu. "Oh, dokter. Ya, makasih sudah operasi istri saya. Tapi saya nggak setuju istri saya masuk kamar ini. Saya mau dia dipindah ke kelas 3 sekarang juga. Saya nggak mau bayar tagihan ini." "Siapa yang minta Bapak bayar?" tanya Adrian tenang. Rian melongo. "Maksudnya?" Adrian menatap Rian dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang merendahkan. Tatapan yang dulu sering Adrian terima dari orang-orang kaya sombong, kini ia gunakan untuk melihat Rian yang kerdil jiwanya. "Maya ada di kamar ini atas perintah saya. Dia adalah tamu kehormatan rumah sakit ini. Semua biaya operasi, obat-obatan, hingga fasilitas VVIP ini gratis. 0 rupiah." Jelas Adrian dengan penekanan di setiap kata. Mata Rian membulat, mulutnya terbuka membentuk huruf O. Siska pun tampak kaget. Matanya berbinar mendengar kata gratis dan fasilitas mewah, seolah sedang menghitung keuntungan. Gratis. Gagap Rian. "Kenapa?" "Karena Maya adalah teman lama saya. Wanita yang sangat berharga di masa lalu saya," jawab Adrian tegas sambil melirik Maya lembut. "Dan karena saya tahu suaminya tidak mampu. Buktinya, bayar parkir saja berat, apalagi bayar operasi penyelamatan nyawa. Jadi, anggap saja ini sedekah saya untuk keluarga Bapak yang kurang mampu." Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Rian. Harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak di depan istri, anak, dan selingkuhannya. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Kata kurang mampu, dan sedekah, terdengar sangat menyakitkan bagi egonya yang setinggi langit. "Jaga mulut Anda ya," bentak Rian, mencoba menutupi rasa malunya dengan emosi. "Saya mampu. Saya manajer. Saya cuma prinsip ekonomi." "Prinsip ekonomi." Adrian terkekeh sinis. Makan steak mahal di mall saat istri sekarat itu prinsip ekonomi? Membelikan mainan mahal buat anak supaya diam itu prinsip ekonomi? Sementara istri dibiarkan kesakitan sendirian. Rian terdiam kutu. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Bagaimana dokter ini bisa tahu? Ia menatap Maya, menuduh lewat matanya. "Kamu yang cerita macam-macam ya, Mei?" desis Rian pada Maya. "Cukup." Adrian mengangkat tangannya, menghentikan intimidasi Rian. "Ini rumah sakit saya. Di ruangan ini, sayalah yang berkuasa. Jika Bapak membuat keributan atau membuat pasien saya stres, saya tidak segan-segan memanggil keamanan untuk menyeret Bapak keluar. Termasuk sepupu Bapak itu." Adrian menatap tajam ke arah Siska yang langsung menunduk takut, bersembunyi di balik punggung Rian. "Sekarang," lanjut Adrian dingin, "silakan Bapak duduk diam kalau mau menjenguk. Tapi ingat, satu kata kasar keluar dari mulut Bapak, detik itu juga Bapak saya usir." Rian mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia kalah telak. Ia tidak bisa melawan pemilik rumah sakit, apalagi posisinya memang salah. Dengan perasaan dongkol setengah mati, Rian duduk kasar di sofa, sementara Siska duduk di sebelahnya dengan canggung. Dito, yang sedari tadi diam, hanya asyik membuka mainan barunya di pojok ruangan, tak peduli pada ketegangan yang terjadi. Maya menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca.
Ia melihat sosok pahlawan yang nyata. Bukan pahlawan bertopeng, tapi pria masa lalu yang kini berdiri tegak membelanya saat ia tak mampu membela diri sendiri. 2 jam berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan di kamar VVIP itu. Rian hanya diam, sesekali memainkan ponselnya dengan wajah masam. Ia tidak bertanya apa yang sakit, tidak menawarkan bantuan, bahkan tidak menatap Maya. Pikirannya seolah sibuk menghitung untung rugi atau mungkin sedang memikirkan cara membalas dendam pada dokter sombong tadi. Sementara itu, Siska mulai terlihat bosan. Ia bolak-balik melihat jam tangannya dan menguap tanpa ditutup. "Mas Rian, aku lapar nih." "Kantin di bawah," katanya enak. Rengek Siska manja. Sedikit berbisik tapi masih terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. "Nanti dulu. SIS. Gak enak sama dokter tadi kalau kita keluar sekarang." Bisik Rian balik. Maya memperhatikan interaksi mereka dengan hati yang semakin mantap. Rasa cintanya pada Rian, yang dulu ia agung-agungkan, kini perlahan menguap hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah rasa jijik melihat kemunafikan di depan matanya. Tiba-tiba ponsel Rian berdering. Ia melihat layar. Wajahnya berubah tegang. "Bentar ya. Aku angkat telepon dari kantor dulu." "Penting," ujarnya pada Siska dan Maya, tanpa melihat Maya, lalu buru-buru keluar ruangan menuju balkon atau lorong. Tinggallah Maya, Siska, dan Dito di ruangan itu. Adrian sedang pamit sebentar untuk visite ke pasien lain di lantai bawah. Sepeninggal Rian, topeng manis Siska perlahan luntur. Ia mengeluarkan ponselnya, mulai selfie dengan latar belakang kamar mewah itu, memamerkan tas branded tiruannya. Ia sama sekali tidak mengajak bicara Maya. Di sudut ruangan, Dito mulai rewel. Mainan robot rakitan yang baru dibelikan ayahnya ternyata rumit. Beberapa bagian kecil jatuh ke lantai karpet tebal dan sulit ditemukan. "Ah elah, susah banget sih," gerutu Dito keras-keras. Ia mengacak-acak kotak mainannya hingga sampah plastik berserakan di lantai yang bersih. Bantuin cari dong. Jatuh nih," seru Dito pada Maya dengan nada memerintah. Kebiasaan lamanya di rumah. Maya hendak bergerak. Naluri keibuannya ingin membantu, tapi rasa nyeri di perut menahannya. "Dito, ibu nggak bisa turun. Perut ibu sakit. Coba cari pelan-pelan sendiri." "Ah, ibu mah nggak guna. Sakit mulu," bentak Dito kasar. Ia lalu menoleh ke arah Siska. "Tante Siska, bantuin Dito cari dong. Ini part kakinya hilang." Siska yang sedang asyik mengedit foto selfie-nya merasa terganggu. Wajahnya berubah judes. Ia menatap Dito dengan tatapan tajam, berbeda 180 derajat dari saat ada Rian. Bocah, berisik banget sih kamu," sentak Siska ketus. "Cari sendirilah. Punya mata kan? Tante lagi sibuk nih. Jangan manja deh. Udah dibeliin mainan mahal juga. Masih nyusahin. Berantakan lagi. Nanti kalau papamu lihat, aku yang dimarahin gara-gara kamu nyampah." Dito terdiam, kaget setengah mati. Selama ini, di depan ayahnya, Tante Siska selalu bersikap bakpri yang lembut, selalu membelanya, selalu memberinya uang. Kenapa sekarang saat ayahnya tidak ada, Tante Siska jadi galak seperti nenek sihir? "Kok tante ngomongnya gitu?" tanya Dito bingung, bibirnya mulai gemetar. "Biasanya tante baik." "Baik itu kalau ada papa kamu. Biar papa kamu seneng sama tante. Kalau nggak ada, ya ngapain tante ngurusin bocah bau kencur kayak kamu? Ribet," cibir Siska sambil memutar bola matanya. Lalu kembali fokus ke layar ponsel. Hati Dito mencelos. Anak remaja yang labil itu merasakan sakitnya ditolak. Ia menoleh ke arah ibunya di ranjang. Ibunya, yang meski sedang sakit parah dan baru saja ia bentak, menatapnya dengan pandangan nanar penuh kasih sayang dan kesedihan. Tidak ada kemarahan di mata Maya, hanya kekecewaan yang mendalam. "Dito," panggil Maya lembut. "Sini nak." Dito menunduk, malu dan bingung. Ia mulai menyadari sesuatu yang salah. Kenyamanan yang ia dapatkan dari uang ayahnya dan kebaikan palsu Siska ternyata semu. Tepat saat itu, pintu terbuka. Rian masuk kembali dengan wajah yang lebih kusut.
Sepertinya ada masalah di kantor. Siska langsung mengubah ekspresinya menjadi manis lagi dalam sepersekian detik. Dito, kenapa cemberut sayang? Susah ya mainannya? Tanya Siska dengan nada dibuat-buat lembut. Dito menatap Siska dengan tatapan aneh. Ia tidak menjawab. Hanya dia mematung. Ia mulai melihat kepalsuan itu. Rian berjalan mendekati ranjang Maya dengan langkah lebar. Ia sepertinya sudah tidak tahan dengan situasi ini dan ingin segera menegaskan posisinya kembali. Mei, dengar, kata Rian dengan nada yang berusaha terdengar berwibawa. Setelah kamu sembuh, kita harus bicara serius soal keuangan. Aku nggak suka cara teman doktermu itu merendahkan aku. Kamu harus berhenti berhubungan sama dia. Kita pindah rumah sakit hari ini juga kalau bisa. Maya menatap lurus ke manik mata Rian. Rasa takutnya sudah hilang sepenuhnya. Dukungan mental dari Adrian dan kenyataan pahit yang ia lihat sendiri telah menjadi titik balik dalam hidupnya. Kita memang harus bicara serius, Mas, ucap Maya. Suaranya tenang namun tegas. Tapi bukan soal pindah rumah sakit. Terus soal apa? Tanya Rian ketus. Maya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa tenaganya untuk meledakkan bom waktu yang sudah lama ia simpan. Aku mau cerai, Mas. Kalimat itu keluar begitu ringan, namun dampaknya bagaikan petir di siang bolong. Hening seketika menyelimuti ruangan. Suara game dari ponsel Siska terdengar canggung. Rian ternganga. Matanya melotot tak percaya. Apa? Cerai? Rian tertawa remeh. Tawa yang dipaksakan. Jangan ngelindur kamu. Mei, obat biusnya bikin kamu halusinasi ya? Kamu mau cerai? Emang kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Mei, nggak punya gaji, nggak punya karir. Mau makan apa kamu? Makan batu. Lebih baik aku makan batu daripada makan hati setiap hari hidup sama laki-laki pengkhianat dan pelit kayak kamu. Balas Maya tajam. Suaranya mulai meninggi, menumpahkan segala emosi. Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu soal Siska. Aku tahu soal parkir mahal. Itu cuma alasan buat kamu pacaran sama pelakor ini. Maya menunjuk Siska tepat di wajahnya. Siska tersentak kaget. Wajahnya pucat. Rian gelagapan. Rahasianya terbongkar telanjang. Jaga mulutmu. Rian mengangkat tangannya. Refleks ingin menampar. Kebiasaan buruknya saat terdesak. Jangan berani sentuh dia. Suara bariton Adrian menggelegar dari ambang pintu. Dokter itu sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan, dengan wajah menggelap menahan amarah. Di belakangnya ada dua orang petugas keamanan berseragam safari hitam. Adrian melangkah masuk dengan cepat, berdiri di antara Rian dan Maya. Sentuh dia seujung kuku saja. Saya pastikan tangan Bapak patah hari ini juga. Ancam Adrian datar namun sangat menakutkan. Rian menurunkan tangannya. Nyalinya ciut melihat petugas keamanan yang berbadan kekar. Ia mundur selangkah. Namun egonya masih berusaha melawan. Ia menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian. Oke, kalau itu mau kamu, kita cerai. Seru Rian lantang. Tapi ingat kata-kataku. Maya, kamu keluar dari rumahku hanya bawa baju yang menempel di badan. Aku pastikan kamu nggak dapat sepeser pun harta gono gini. Dito juga bakal ikut aku, karena kamu nggak bakal mampu kasih makan dia. Rian menoleh ke Dito. Dito, ayo pulang. Biarin ibumu membusuk di sini sama selingkuhannya. Dito berdiri bingung. Matanya bolak-balik menatap Maya dan Rian. Siska menarik tangan Dito kasar. Ayo buruan. Panas di sini. Dito terseret langkah ayahnya, tapi kepalanya terus menoleh ke belakang, menatap ibunya yang menangis di pelukan Adrian. Tatapan Dito penuh keraguan dan rasa bersalah, namun ia belum punya keberanian untuk melawan ayahnya yang dominan. Pergi kalian. Pergi dari hidupku. Teriak Maya histeris saat pintu tertutup. Tubuh Maya merosot lemas. Tangisnya pecah bukan karena sedih kehilangan Rian, tapi karena lega. Lega karena akhirnya ia berani melepaskan racun dalam hidupnya. Adrian memeluk Maya erat, membiarkan wanita itu menumpahkan segalanya.
Kamu hebat, Mei. Kamu hebat. Biarkan dia pergi. Dia pikir dia menang dengan mengancam soal harta. Dia nggak tahu siapa lawan dia sekarang. Adrian menatap pintu yang tertutup rapat dengan tatapan membunuh. Dia belum tahu kalau aku sudah menyiapkan pengacara terbaik di kota ini buat kamu. Kita akan buat dia menyesal pernah lahir ke dunia. Titik balik itu telah terjadi. Maya bukan lagi istri yang penurut. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seminggu telah berlalu sejak insiden di kamar VVIP itu. Rian, dengan segala kesombongannya, merasa di atas angin karena yakin Maya tidak akan berani melangkah lebih jauh tanpa dukungan finansial darinya. Dalam benak Rian, Maya hanyalah wanita lemah yang akan merangkak kembali padanya begitu sadar bahwa dunia luar itu kejam. Namun, Rian lupa satu hal, Maya tidak sendirian. Di belakang Maya, berdiri tembok raksasa bernama Adrian. Pagi itu, Rian sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya, yang kini mulai berantakan karena Siska malas membereskan rumah. Tumpukan piring kotor bekas makan malam menumpuk di wastafel, dan baju kotor berserakan di sofa. Siska sendiri masih tertidur pulas meski matahari sudah tinggi, beralasan lelah menemani klien, padahal ia hanya berpesta dengan teman-temannya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi nyaring. Rian membukanya dengan malas. Mengira itu kurir paket belanjaan Siska. Namun, yang berdiri di depan pintu bukan kurir, melainkan dua orang pria berjas rapi dengan wajah kaku. Salah satunya adalah pria parubaya dengan kacamata bingkai emas yang tampak sangat senior dan mengintimidasi. "Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman Bapak Rian Santoso?" tanya pria berkacamata itu dengan suara bariton. "Ya, saya sendiri. Ada apa ya?" Rian mulai waspada. "Saya Hario, kuasa hukum yang ditunjuk oleh Ibu Maya untuk mengurus gugatan perceraian dan pembagian harta Gonogini," jawab pria itu sambil menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Rian tertawa sinis, mengambil amplop itu dengan kasar. "Halah, pengacara? Maya punya uang dari mana bayar pengacara? Paling pengacara gratisan dari lebih." "Dengar ya, Pak, bilang sama klien Bapak. Dia nggak akan dapat apa-apa. Rumah ini, mobil, tabungan, semua atas nama saya dan hasil kerja keringat saya." Pak Hario tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Rian meremang. Ia tidak terlihat tersinggung sama sekali dengan nada tinggi Rian. "Justru itu yang ingin kami luruskan, Pak Rian," ucap Pak Hario tenang. "Berdasarkan audit forensik yang telah kami lakukan terhadap aset Bapak, atas bantuan tim IT klien kami, terungkap fakta yang cukup memalukan." Pak Hario mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan grafik keuangan. "Bapak mengklaim semua harta milik Bapak. Tapi data perbankan menunjukkan bahwa Bapak memiliki hutang kartu kredit sebesar 200 juta rupiah yang digunakan untuk belanja barang mewah wanita dalam 6 bulan terakhir. Selain itu, sertifikat rumah ini ternyata sudah Bapak jaminkan ke bank untuk modal bisnis sampingan yang sepertinya fiktif." Wajah Rian pucat pasi. Rahasianya terbongkar. Memang benar, demi memenuhi gaya hidup Siska yang hedon, Rian diam-diam berhutang sana-sini dan menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Maya. Itu urusan saya. Maya nggak ada hak," gagap Rian. "Oh, tentu ada. Karena ini harta bersama, hutang Bapak pun bisa menyeret Ibu Maya. Tapi tenang, kami sudah siapkan berkas agar Ibu Maya lepas dari tanggung jawab hutang Bapak, sekaligus menuntut hak asuh anak atas nama Dito karena Bapak terbukti lalai dan memiliki masalah finansial akut yang membahayakan masa depan anak," lanjut Pak Hario tegas. "Dan satu lagi, Bapak tahu siapa yang mendanai firma hukum kami? Dr. Adrian. Beliau tidak main-main." Rian membeku. Nama Adrian lagi. Pria itu benar-benar mimpi buruk baginya. Di saat Rian sedang pusing menghadapi somasi pengacara, masalah lain muncul dari dalam rumah. Dito, yang sejak kemarin mengeluh pusing, kini mengerang kesakitan di kamarnya. "Pa, Papa." Panggil Dito lemah. Rian yang sedang stres membanting pintu depan setelah pengacara pergi, lalu masuk ke kamar Dito dengan wajah kesal. "Apa lagi sih, Dit? Papa lagi pusing ini." Badan Dito panas banget. "Pah?" Perut Dito sakit mau muntah.
rintih Dito. Wajah remaja itu merah padam. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Ia keracunan makanan instan yang terus-menerus diberikan Siska, karena tidak ada yang memasak di rumah. Ya minum obat sana. Ambil di kotak obat. Bentak Rian tak acuh. Pikirannya masih kalut soal ancaman penyitaan rumah. Dito mencoba bangun. Tapi ia terlalu lemah. Ia menoleh ke kamar sebelah. Tempat Siska tidur. Tante Siska, tolong ambilin minum. Teriak Dito serak. Siska muncul di pintu kamar dengan wajah bantal dan masker wajah yang belum dibilas. Aduh, berisik banget sih. Aku baru tidur jam 4 pagi tahu. Ambil sendiri napa? Manja banget jadi cowok. Tapi Dito nggak kuat jalan. Tan. Dito mulai menangis. Ia merindukan ibunya. Kalau Maya ada, pasti dahinya sudah dikompres. Bubur hangat sudah tersedia, dan ia akan dipeluk sayang. Ih, nyusahin banget sih. Mas Rian, urus nih anakmu. Aku jijik kalau dia muntah-muntah di karpet mahal. Seru Siska sambil menutup hidung dan kembali membanting pintu kamar, melanjutkan tidurnya. Detik itu juga, hati Dito hancur. Ia sadar. Selama ini ia silau oleh uang jajan dan kebebasan yang diberikan ayahnya, serta wajah cantik Siska. Tapi saat ia jatuh sakit, saat ia butuh kasih sayang, mereka tidak peduli. Mereka sampah. Dengan sisa tenaga dan air mata yang bercucuran, Dito mengambil ponselnya. Jari-jarinya yang gemetar mendial satu-satunya nomor yang selalu siaga untuknya. Nomor yang belakangan ini ia abaikan. Halo, Ibu. Isak Dito begitu telepon tersambung. Di ujung sana, suara Maya terdengar panik namun lembut. Dito, kenapa nak? Kamu nangis? Ibu, Dito sakit. Dito mau pulang ke ibu. Dito minta maaf, Bu. Tangis Dito pecah. Tanpa banyak tanya, Maya, yang masih dalam masa pemulihan di apartemen sementara yang disewakan Adrian, langsung bertindak. Tunggu di situ, sayang. Ibu jemput sekarang. Jangan takut. Setengah jam kemudian, sebuah ambulans swasta, milik RS Adrian, datang meraung di depan rumah Rian. Petugas medis masuk, mengabaikan Rian yang bengong, dan langsung menggotong Dito ke tandu. Maya ada di sana, wajahnya cemas, tapi ia tidak menatap Rian sedikit pun. Ia hanya fokus pada anaknya. Mei, kamu mau bawa kemana anakku? Teriak Rian. Maya berbalik sebentar sebelum masuk ambulans. Tatapannya tajam mematikan. Anakmu? Saat dia demam 40 derajat kamu biarkan dia sendirian? Mulai hari ini, Dito urusanku. Kamu urus saja hutang-hutangmu dan pelacurmu itu. Pintu ambulans tertutup, meninggalkan Rian yang semakin terpuruk. Kehancuran Rian mencapai puncaknya sore harinya. Ia menerima telepon dari investor utama bisnis propertinya, Pak Gunawan. Bisnis inilah satu-satunya harapan Rian untuk melunasi hutang-hutangnya. Halo, Pak Gunawan. Bagaimana pencairan dana termin kedua? Saya butuh sekali untuk operasional. Tanya Rian penuh harap. Maaf, Pak Rian. Suara Pak Gunawan terdengar dingin. Kami memutuskan untuk menarik seluruh investasi dan membatalkan kontrak kerjasama. Kami juga akan menuntut pengembalian dana termin pertama, karena ada indikasi penyalahgunaan dana. Apa? Kenapa tiba-tiba begini, Pak? Proyeknya prospeknya bagus. Teriak Rian panik. Kami mendapat info valid tentang kredibilitas Anda yang buruk. Dan jujur saja, Pak Rian, saya ini teman main golf Dr. Adrian. Beliau bercerita bagaimana Anda memperlakukan istri Anda yang sedang sekarat. Bagi saya, pebisnis yang tidak bisa menjaga integritas dalam keluarga, tidak akan bisa dipercaya memegang uang miliaran. Selamat sore. Klik. Telepon ditutup. Rian menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tamat sudah. Karirnya hancur. Bisnisnya bangkrut. Hutangnya menumpuk. Siska, yang baru keluar kamar dan mendengar percakapan itu, langsung berhenti mengecat kukunya. Wajahnya berubah horor. Mas, maksudnya apa? Kamu bangkrut? Duit kamu habis? Tanya Siska tajam.
Rian menatap Siska dengan pandangan memelas. "Sis, aku lagi ada masalah. Bantu aku ya? Kamu kan punya tabungan dari uang yang sering aku kasih? Kita pakai dulu buat bayar cicilan." Siska tertawa keras. Tawa yang mengejek. "Gila ya lo? Itu duit gue. Hasil gue nemenin lo. Enak aja mau diminta lagi. Kalau lo miskin, ngapain gue sama lo? Gue kira lo kaya raya. Ternyata cuma gaya doang banyak hutang." Siska langsung masuk ke kamar, mengemasi baju-bajunya ke dalam koper besar dengan kasar. "Mau kemana kamu, Sis?" Rian mencoba menahan lengan Siska. Siska menepisnya jijik. "Lepas. Gue mau pergi. Cari cowok lain yang dompetnya tebal. Bukan yang zong kayak lo. Bye, Rian. Nikmati kemiskinan lo." Malam itu, di rumah besar yang sertifikatnya sudah digadaikan, Rian duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang gelap. Listrik baru saja diputus PLN karena menunggak. Istri yang tulus sudah pergi. Anak yang ia banggakan lari darinya. Selingkuhan yang ia puja meninggalkannya. Dan karirnya hancur lebur. Rian menangis meraung-raung, memanggil nama Maya. Tapi gemas suaranya hanya memantul di dinding kosong. Penyesalan itu datang. Bukan terlambat lagi, tapi sudah tidak ada gunanya. Ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil tajam yang kini melukai tangannya sendiri. 1 tahun kemudian, matahari bersinar cerah di langit Jakarta. Secerah senyum Maya yang sedang sibuk menata etalase kue di toko barunya. Sebuah bakrio cafe yang estetik dengan nuansa pastel berdiri megah di salah satu kawasan strategis. Papan nama di depan toko tertulis indah. Maya Esquines, Patisserie au Cafe. Maya terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi wajah pucat dan mata sendu yang dulu menghiasi hari-harinya. Kini, ia tampak mempesona dengan balutan blazer krem yang membalut tubuhnya yang sehat. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura wanita mandiri yang sukses. Bekas luka operasi di perutnya telah sembuh total, menjadi pengingat akan kekuatan yang ia miliki. Bisnis ini adalah mimpi lamanya yang terwujud berkat dukungan modal awal dan bimbingan manajemen dari Adrian. Namun, Adrian tidak memberikannya secara cuma-cuma. Ia mendidik Maya untuk berbisnis, membuat Maya belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Maya membuktikan bahwa ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah wanita cerdas yang hanya butuh kesempatan. "Ibu, kuenya yang batch kedua sudah matang." Seru suara remaja laki-laki dari arah dapur. Dito keluar membawa nampan berisi kroasang yang harum. Remaja 15 tahun itu kini terlihat lebih berisi, lebih sehat, dan yang terpenting, wajahnya jauh lebih ceria. Tidak ada lagi gadget yang menempel di tangannya 24 jam. Sejak tinggal bersama Maya, Dito belajar menghargai kerja keras. Ia sering membantu ibunya di toko sepulang sekolah. "Taruh di rak depannya, Dit. Hati-hati panas." Senyum Maya lembut. "Siap, bos." Canda Dito sambil hormat, membuat Maya tertawa renyah. Hubungan mereka telah pulih sepenuhnya. Dito menjadi pelindung nomor 1 bagi ibunya. Di seberang jalan, di balik pohon besar, seorang pria kurus dengan pakaian lusuh dan jaket ojek online yang sudah pudar warnanya berdiri mematung. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih tak terurus. Itu Rian. Nasib Rian berbalik 180 derajat. Setelah rumah dan mobilnya disita bank, ia hidup menggelandang dari satu kontrakan petak ke kontrakan lain. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena reputasinya yang hancur, blacklist di kalangan HRD industri properti. Siska menghilang tanpa jejak. Dikabarkan sudah menjadi simpanan pejabat lain di luar pulau. Kini, Rian menyambung hidup dengan menjadi pengemudi ojek online, bertarung dengan debu jalanan setiap hari demi sesuap nasi. Rian menatap ke dalam kafe kaca itu. Ia melihat Maya tertawa bahagia. Ia melihat Dito yang tumbuh besar dan tampak bangga pada ibunya. Pemandangan itu begitu menyakitkan, menusuk jantungnya lebih dalam dari pisau manapun. Seharusnya, dialah yang ada di sana. Seharusnya, dialah yang menikmati kesuksesan itu bersama mereka. "Maya," bisik Rian lirih. Air matanya menetes membasahi helmnya yang bau apek.
Maafkan aku. Rian melangkah maju, ingin menyeberang jalan. Ia ingin meminta maaf, ingin memohon kesempatan kedua. Namun langkahnya terhenti. Sebuah mobil sedan mewah hitam mengkilap berhenti tepat di depan kafe. Pintu terbuka, dan keluarlah Dr. Adrian. Pria itu masih sama gagahnya, bahkan terlihat lebih karismatik. Adrian membawa buket bunga tulip putih besar. Maya yang melihat kedatangan Adrian langsung berlari kecil keluar toko menyambutnya. Adrian tersenyum lebar, menyerahkan bunga itu, lalu tanpa ragu mengecup kening Maya dengan penuh kasih sayang. Sebuah pemandangan yang membuat hati Rian remuk redam. Yang lebih menghancurkan Rian adalah reaksi Dito. Remaja itu keluar, melihat Adrian, lalu tersenyum lebar dan melakukan high five akrab dengan Adrian. "Halo, Om Adrian." Atau harus panggil Papa nih sebentar lagi?" Goda Dito yang terdengar sampai ke seberang jalan. Adrian tertawa, merangkul bahu Dito dengan satu tangan dan menggenggam tangan Maya dengan tangan lainnya. "Tunggu tanggal mainnya ya, jagoan." Rian mundur perlahan. Ia sadar, tidak ada tempat lagi baginya di sana. Ia hanyalah masa lalu yang kelam, sementara mereka adalah masa depan yang cerah. Ia telah kehilangan haknya untuk bahagia bersama mereka saat ia memilih membuang mereka di rumah sakit hari itu. Dengan hati yang hancur dan langkah gontai, Rian kembali ke motor bututnya. Ia menyalakan mesin, lalu pergi menghilang di telan kemacetan Jakarta, membawa penyesalan yang akan ia panggul seumur hidupnya. Di dalam kafe, Adrian menatap Maya lekat-lekat. Suasana kafe sedang agak sepi setelah jam makan siang. "Mei," ucap Adrian serius. "Toko ini sudah sukses. Dito sudah juara kelas lagi. Kesehatan kamu sudah prima. Rasanya, semua target pemulihan hidup kamu sudah tercapai." Maya tersenyum, menyesap teh hangatnya. "Berkat kamu, Yan. Kalau nggak ada kamu waktu itu, mungkin aku sudah mati konyol atau jadi gelandangan." "Bukan karena aku. Itu karena kamu kuat," koreksi Adrian. Ia kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Jantung Maya berdegup kencang. Dito yang sedang mengelap meja di ujung pura-pura sibuk tapi telinganya dipasang tajam-tajam sambil senyum-senyum sendiri. Adrian membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian yang sederhana namun elegan berkilau indah. "Maya." Adrian menatap manik mata Maya dalam-dalam. "Dulu aku cuma anak ingusan yang cuma bisa janji dalam hati buat melindungi kamu. Sekarang, aku pria dewasa yang ingin menepati janji itu setiap hari, seumur hidupku. Aku nggak butuh istri yang sempurna. Aku cuma butuh kamu, teman masa laluku, dan partner masa depanku." Adrian menarik napas. "Will you marry me?" Kita bangun keluarga yang sesungguhnya. Keluarga yang saling menghargai, bukan saling menyakiti. Mata Maya berkaca-kaca. Air mata bahagia menetes. Berbeda jauh dengan air mata kepedihan di rumah sakit setahun lalu. Ia menoleh ke arah Dito. Anaknya mengacungkan jempol tinggi-tinggi sambil mengangguk mantap. Maya kembali menatap Adrian, pria yang telah mengangkat derajatnya, menyembuhkan lukanya, dan mencintainya apa adanya. "Iya, Adrian. Aku mau." Jawab Maya mantap. Adrian tersenyum lega, menyematkan cincin itu di jari manis Maya. Pas sekali. Ia berdiri dan memeluk Maya erat. Disambut tepuk tangan meriah dari para karyawan dan Dito yang bersorak heboh. "Akhirnya Dito punya papa keren," seru Dito. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Maya menyadari satu hal, hidup memang penuh kejutan. Kadang kita harus hancur lebur terlebih dahulu, merasakan sakit yang tak terkira, untuk bisa disusun kembali menjadi bentuk yang jauh lebih indah dan kuat. Rian adalah pelajaran termahalnya, dan Adrian adalah hadiah terindahnya. Kisah Maya, sang istri yang pernah dibuang karena uang parkir, kini telah berakhir. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan kemenangan cinta yang tulus.